nih, jangan lupa ya setiap hari Sabtu kita ngadain Kids for Jesus jam 4 sore ya. Jangan lupa jam 4 sore, link Zoom-nya di bawah ini. Dan juga yang kedua, kita ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi di GBI Tanah Abang ya. Jangan lupa ya di like sama di subscribe, oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Semuanya bersuka cita kan? Pasti dong Kak. Bersuka cita kan? Senyum dong, senyum. Adik-adik di rumah juga jangan lupa tuh senyum, kasih senyumnya ke mama papanya. Sebab hari ini kita mau ibadah online dan kita mau memuji Tuhan. Oke adik-adik, semuanya kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Sepertimu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
menari buat Tuhan Yesus, dan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat puji-pujian kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ibadah online Tuhan, biar kiranya Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, bicara banyak buat Tuhan Yesus dong. Adik-adik sudah siap untuk menari buat Tuhan kan? Siap. Sudah siap? Siap dong Kak. Siap, kita sama-sama menyanyikannya. Goyang kanan kiri. Kita mau puji Tuhan ya. Sama-sama katakan. Na 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 na. Sekali lagi ya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji sahaja, di atas apa? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan Ibu, ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakinya, ya, oke adik-adik ya. Lambat bagimu, selamatmu bersetiap hari. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan semuanya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Semuanya katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji sahaja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semuanya, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakinya, kaki, kita sama-sama ya. Lambat bagimu, rahmat-Mu bersetiap hari. Tangannya semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita mau berikan sikap kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti penuh dengan sukacita ya, karena hari ini hari Minggu. Tadi adik-adik juga sudah memuji Tuhan ya. Dan saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yang sudah siap, tutup matanya dan lipat tangannya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami mau dengar firman-Mu, berkati setiap kami ya. Ajar kami Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak mau tanya sama adik-adik, kira-kira Tuhan kita itu bisa meninggalkan kita gak ya? Kira-kira Tuhan Yesus bisa gak ya meninggalkan kita, meninggalkan adik-adik? Enggak ya, karena Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa sayang sama adik-adik dan juga kakak. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini kita juga belajar salah satu tokoh di Alkitab adik-adik yang ternyata Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan dia loh. Padahal ya, dia sudah melanggar perintah Tuhan, tidak taat adik-adik. Wah, tapi Tuhan kita tidak meninggalkan dia loh. Tuhan kita juga tidak akan meninggalkan kita. Kira-kira siapa ya orangnya? Nah, dengerin kakak ya, oke? Nah, adik-adik, pada suatu ketika di bangsa Israel, ternyata bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Filistin adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan bikin supaya bangsa Israel dijajah sama bangsa Filistin. Karena bangsa Israel ternyata dia menyembah kepada berhala adik-adik. Wah, dan Tuhan membuat bangsa Israel dijajah oleh bangsa Filistin. Tapi ternyata ada satu keluarga adik-adik yang tetap cinta dan sayang sama Tuhan. Dia tidak menyembah berhala adik-adik. Nah, keluarganya itu adalah namanya Bapak Manoah. Jadi Bapak Manoah ini memiliki istri adik-adik. Dan satu keluarga ini, Bapak Manoah dan Ibu Manoah ini ternyata cinta dan sayang Tuhan. Dia tidak menyembah berhala. Tapi adik-adik, si Bapak Manoah dan Ibu Manoah ini tidak memiliki anak. Kenapa? Karena ternyata Ibu Manoah ini mandul, yang artinya tidak bisa memiliki anak. Wah, sedih gak ya? Kalau gak bisa memiliki anak, pasti sedih adik-adik ya. Tuhan datang ke Ibu Manoah dan bilang kalau Manoah dan Ibu Manoah akan memiliki seorang anak. Dan anak itu akan menjadi nazir. Apa itu kan nazir? Nazir itu adalah menjadi kepunyaan Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki tugas khusus adik-adik. Jadi secara tidak langsung, anaknya nanti sudah besar akan menjadi hamba Tuhan. Wah. Dan ternyata saat itu Tuhan bilang lewat malaikatnya bahwa anaknya itu akan diberikan kekuatan. Dan dia tidak boleh Tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh memegang bangkai. Dan rambutnya tidak boleh dicukur adik-adik. Akhirnya Ibu Manoah mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Simson adik-adik. Nah, akhirnya Simson bertumbuh besar, semakin besar, dan dia tidak pernah potong rambut adik-adik. Jadi rambutnya panjang ya. Panjang
Dan disitulah kekuatan Simson adik-adik. Simson sangat kuat adik-adik. Dia bisa mengalahkan seekor singa loh. Dan dia juga bisa merobohkan pintu gerbang. Dan Simson menjadi hakim atas bangsa Israel. Nah, suatu hari adik-adik, si Simson ketemu sama satu perempuan dan dia langsung jatuh cinta. Dan perempuan itu bernama Delila adik-adik. Si Delila ini adalah seorang perempuan Filistin adik-adik. Pada suatu ketika, para penguasa Filistin, raja Filistin, dia langsung panggil Delila. Delila, kamu harus tahu rahasia Simson kenapa dia bisa kuat. Kamu harus tanya dia. Nanti kamu akan saya beri uang. Wah, ternyata Delila saat itu tergiur dengan uangnya adik-adik. Dan saat itu juga Delila ngomong ke Simson untuk kasih tahu apa rahasianya Simson bisa sangat kuat. Karena Delila setiap hari memaksa membujuk Simson untuk kasih tahu, ayo kasih tahu dong, kamu kenapa bisa kuat sih? Minum apa sih? Makan bayam ya? Wah, karena setiap hari dibujuk untuk kasih tahu adik-adik. Wah, akhirnya Simson menyerah. Iya, aku kasih tahu ya. Aku kuat itu karena aku tidak pernah potong rambut. Wah, langsung, karena gak potong rambut? Iya, kekuatan aku dari rambut. Kalau aku dicukur, aku jadi lemah. Aku tidak kuat. Wah, ternyata dari situ letak kekuatannya Simson adik-adik. Akhirnya Delila langsung kasih tahu kepada Raja Filistin dan penguasa Filistin bahwa kekuatan Simson itu dari rambutnya. Nah, malam tiba adik-adik. Saat Simson lagi tidur, ternyata para penguasa Filistin, orang-orang Filistin datang sembunyi-sembunyi. Ngapain? Dia motong rambutnya Simson. Jadi pas Simson lagi tidur, rambutnya dipotong. Wah. Dan saat itu juga kekuatannya hilang adik-adik. Dan dia dijadikan budak. Dia dicungkil matanya adik-adik. Jadi dia gak punya mata, jadi dia gak bisa melihat. Dia buta adik-adik. Rambutnya dicukur. Lalu dijadikan budak. Lalu disuruh kerja. Wah. Nah, pada saat itu ternyata para penguasa Filistin, orang-orang Filistin dan Raja Filistin tuh berkumpul. Dan mereka bilang, kami telah menangkap Simson. Dan Simson sudah lemah, tidak kuat. Panggil Simson. Wah, Simson dipanggil adik-adik. Simson sangat lemah, dia tidak kuat adik-adik. Padahal ya, dia bisa, waktu rambutnya panjang, dia bisa memecahkan borgol. Dia bisa merubuhkan tembok. Wah, saat itu Simson tidak berdaya adik-adik. Dibawa keluar Simson dan dia di tengah-tengah tiang adik-adik. Dia diejek, diolok-olok, diketawain adik-adik. Ya, dia sudah lemah, dia sudah tidak kuat. Wah, dari rambutnya ternyata, hahaha gitu. Wah, udah dicukur, pokoknya dia udah lemah, tidak berdaya adik-adik. Akhirnya dia apa? Ternyata Tuhan tidak meninggalkan Simson adik-adik. Simson ngomong sama Tuhan, Tuhan, berikan aku satu kali lagi kesempatan untuk diberikan kekuatan daripadamu. Wah, Simson berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan satu kali lagi adik-adik. Wah, di saat itu juga Tuhan tinggalin Simson gak? Tidak, Tuhan tidak sih meninggalkan Simson adik-adik. Dan saat itu juga Simson merobohkan 2 tembok itu adik-adik. Karena Tuhan sudah kasih satu kali lagi kekuatan untuk Simson. Dirobohkan dan di gedung itu
semua orang-orang Filistin dan termasuk Simson mati adik-adik. Adik-adik, dari cerita ini adik-adik, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik, tidak pernah meninggalkan kakak. Tuhan tidak meninggalkan Simson. Tuhan juga pasti tidak akan meninggalkan kita. Asal kita apa adik-adik? Asal kita mau berbalik lagi kepada Tuhan. Memang dari perbuatan kita adik-adik, dosa yang kita lakukan adik-adik, pasti ada akibatnya. Tapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, kita minta ampun, kita berdoa, kita minta maaf, bertobat, pasti Tuhan akan membuka kedua tangannya. Ayo anakku, berbaliklah sini. Wah, adik-adik bisa dipeluk, kakak juga bisa dipeluk. Wah, jadi adik-adik ingat ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik dan juga kakak. Oke adik-adik, jadi adik-adik tidak perlu takut ya. Kalau hari-hari ini virus datang lagi ya, atau ulangan banyak ya, PR banyak. Ingat, Tuhan tidak meninggalkan adik-adik. Asal adik-adik mau apa? Mau datang kepada Tuhan. Minta bantuan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Supaya adik-adik bisa mengerjakannya. Adik-adik bisa diberikan hikmat. Waktu ulangan, waktu mengerjakan PR. Oke adik-adik. Yuk kita sama-sama mau ayat hafalan. Ya, semuanya buka Alkitabnya. Ada di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Oke? Yang sudah ketemu, katakan amin. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Lagi ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu. Semuanya Tuhan, berkat jasmani, rohani yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur kalau Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Tuhan, kami belajar dari Simson. Kalau Tuhan gak akan pernah meninggalkan Simson, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Asal kami mau Tuhan berbalik kepadamu, kami mau bertobat. Kalau kami salah, kami mau bertobat. Kami mau minta ampun. Dan kami mau Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau berpisah, kami mau melakukan aktivitas kami lainnya, biar kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik, ada info penting loh. Dicari Laskar Pasukan Kristus. Dengan ciri-ciri, yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2, mau melayani dipakai Tuhan Yesus. Yang ketiga, mau selalu dipenuhi Roh Kudus. Keempat, mau berbuat baik dan benar. Yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Jika itu adalah adik-adik sekalian, yuk ikutin kakak. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Nah, selamat adik-adik sudah bergabung di generasi Yeremia. Sampai jumpa lagi. God bless you. Hai teman-teman, ayo saatnya memberi. Yang ingin memberi persembahan boleh scan QR code yang di sini atau transfer lewat rekening di sini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita mau siap berdoa ya. Tadi udah dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk tutup matanya.
Yesus, terima kasih hari ini kami sudah dengar firman-Mu, dan kami juga Tuhan mengucap syukur. Kami berdoa untuk kami tinggal di bangsa ini. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan Kau menolong bangsa kami, bahkan Tuhan sudah memulihkan bangsa kami. Tuhan sudah bikin sembuh bangsa kami. Tuhan sudah tolong bangsa kami dari kesusahan, kesulitan. Bahkan Tuhan berkati semua orang-orang yang tinggal di bangsa ini. Tuhan berkati presiden kami ya Tuhan, berkati wakilnya, berkati menteri yang ada, bahkan pemimpin negara yang ada, dari tingkat bawah hingga tingkat teratas Tuhan. Engkau yang menolong mereka, mengurapi mereka, memberi hikmat, kebijaksanaan, sehingga Tuhan pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga kami mau berdoa untuk gembala-gembala kami Tuhan, mulai dari Pak Niko Nyotora Harjo, bahkan istri dan keluarganya. Berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pak Weliar, Ibu Maulin. Berdoa juga Tuhan untuk Pak Hizkia Mintarjo, bahkan Tuhan Ibu Herlina, bahkan anak-anaknya Tuhan dan keluarga besarnya. Biarlah hamba-hambamu ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk wakilnya Bapak Freddy Buliana dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna mengurapi hamba-hambamu ini, memakai mereka dengan luar biasa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami semua, bahkan adik-adik kami yang di rumah. Apapun keadaan kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit, Tuhan sudah menolong yang susah. Bahkan orang tua anak-anakmu Tuhan, mami papi anak-anakmu Tuhan, semuanya diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak yang baik. Sebentar kami mau berpisah Tuhan dari ibadah online ini. Kami siap menerima berkat-Mu. Mari adik-adik, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Ayo adik-adik, mari kita pulang, kita berpisah dari ibadah online ini, dan biarlah damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa turun atas semua kita. Bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada atas setiap kita setiap hari, sampai nanti Tuhan datang menjemput kita masuk dalam kerajaan surga dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.